pusing banget tuh bertanya-tanya. Nah sekarang kita udah ngeliat nih, tapi Kun dia harus hati-hati karena adanya Cheesecake dan juga Lei dengan burst dari seorang Kogura yang udah cukup besar di early game dan juga utility dari seorang Kufra. Dia pergerakannya juga harus lebih kalkulasi lagi nih. Betul. Dan lihat aja kali ini dari 16 MC udah mulai mencoba mengganggu pergerakan dari seorang Speechless yang kali ini udah mendapatkan purple buff-nya. Bahkan dari area atas Cheesecake yang terus melakukan rotasi mengganggu juga pergerakan dari Tas. Cukup merepotkan juga, dan Tas kali ini mencoba untuk mengganggu ataupun mencoba mencuri ke arah Orange Buff. Tapi ternyata pergerakan dari Edit 16 MC terlalu offside dan akhirnya bisa didapatkan poin killnya di sisi atas. Kali ini Tas masih mencoba untuk mendapatkan satu Orange Buff ya, bahkan dibiarkan begitu saja oleh Lancelotnya yang sedang mencoba mungkin setelah mendapatkan jungle di arah bawah dia dapetin ke arah point kill ke arah Bruno. Iya benar banget, dan ini salah satu keunggulan menggunakan Fanny ya. Dia tuh mobile banget sebagai hero. Dia bisa gampang nyerang ke base-nya PUBG Esports, masuk ke jungle-nya, dan bahkan dia bisa mencuri buff dari teman-teman PUBG Esports juga. Dan sekarang dia tinggal balik lagi dengan aman ke jungle dia sendiri gitu. Jadi ini akan menjadi menarik banget gimana caranya EVOS Icon bisa PUBG Esports bisa ngelimit pergerakan dari seorang Fanny ini. Oke, mereka udah ada Kufra, tapi untuk saat ini Kufra tuh belum terlihat memiliki banyak impact terhadap seorang Fanny-nya. Iya bener banget sih, dan gua tadi agak sedikit bertanya-tanya ya, kenapa Lancelotnya nggak juga coba nyolong kalah Orange Buff. Jadi mirroring gitu ya. Iya mirroring, tapi ternyata dia memilih untuk jalan lain. Dan kali ini di menit yang kedua Turtle pertama sudah mulai hadir tengah-tengah line of down, mencoba untuk dikejar-kejar saja oleh anak-anak PUBG Sport. Tapi lihat dari EVOS kok bisa ya, namanya lucu sekali di sana. Coba untuk mengganggu pergerakan dari Speechless dan akhirnya Turtle-nya pun terreset kembali. Dan di sini ada pergerakan dari seorang Chow yang begitu luar biasa, on point banget, dan ada juga tambahan dari real world manipulation dari seorang Yves itu mampu nge-push teman-teman dari PUBG Esports dan bahkan menumbangkan satu member sekalipun. Wow, 1-2 kali dari EVOS Icon dan juga PUBG Esports. Mereka sama-sama mencoba untuk mendapatkan objektif point kill-nya, tapi di sisi lain rotasi dilakukan. Kok bisa ya menuju ke area atas, mengganggu pergerakan dari Chow-nya yang udah mengeluarkan The Way of Dragon tadi dan bahkan melakukan setup. Bravo, bagus banget Way of Dragon-nya, ditambah lagi dengan ada Revolt Manipulation, tentunya menambah sebuah peperangan yang luar biasa dari kedua tim menurut gua. Iya benar banget, dan di sini kita bisa melihat ada Chow yang sedikit out of position. Di sini dia agak kepunish sedikit, darahnya dicicil setengah dan dia terpaksa untuk mundur untuk saat ini, dan mungkin ini akan menjadi keunggulan untuk EVOS Icon untuk mungkin balik lagi mengincar Turtle yang selanjutnya. Ya sih ini, tapi akhirnya Speechless sudah dapetin orange buff ya. Coba fokus ke situ dulu dan lihat dari Lei kali ini dengan umbrellanya coba untuk terus mencicil. Wow. Sedangkan di area bawah yang tidak tertangkap kamera, Tas kali ini mendapatkan satu orang di arah bawah. Clean-nya harus hilang di tangan Tas kali ini. Goni, what happened Goni? Wah itu kalau misalkan ngeliat dari bawah memang pressure gold lane-nya ada, dan kebetulan tadi off camera Tasnya melakukan fast hand. Lihat turtle fight lagi dan lagi akan terjadi. Yes, kali ini udah ada satu orang yang akan tumbang dan bener aja Lancelotnya harus hilang di tangan anak-anak EVOS Icon, dan Speechless kali ini harus menunggu. Dan ini adalah kesempatan emas perak permata bagi EVOS Icon mendapatkan Turtle, tapi mereka juga masih coba untuk sabar dulu. Dari Fanny juga belum ngambil buff, jadi mau nggak mau dia coba untuk ambil buff dulu, baru nanti mereka bakal setup ke arah Turtle yang pertama. Iya benar banget, tapi kalau kita lihat sebenarnya mereka agak ke-split ya objektifnya. Mereka antara mau nge-pressure clean dari bottom lane atau mereka mau mengambil objektif yaitu pada Turtle. Tapi untuk saat ini walaupun ada sedikit kebingungan dari rotasi mereka juga, kita bisa melihat kalau mereka masih memegang kendali dalam segi gold. Mereka masih memegang berapa nih? 8 sekitar 800-an, 1000 bahkan. Jadi kita akan melihat gimana pergerakan dari teman-teman EVOS Icon, apalagi dengan keunggulan dia dalam segi gold, dan dimana kita bisa melihat level manipulation sudah dibuka. Di sini Lei harus berhati-hati karena ada pergerakan yang sungguh agresif dari seorang Tas. Masih bisa mundur untuk saat ini karena ada pergerakan support dari teman-teman PUBG. Tapi kita bisa melihat di sini Tyrant's Rage yang korek terhadap dua orang hanya untuk ngeberi pressure supaya dia tidak bisa menumbangkan ke area belakang teman-teman mereka sendiri. Ya ini gue setuju sih sama Eterna, dia tadi lu bilang kalau misalnya gue belum melihat impact dari Kufranya, dan itu lihat aja Fanny-nya bisa berlengang-lenggong dengan kabelnya sebebas mungkin, bisa masuk ke area belakang, dan bounce symbol yang dilakukan oleh Cheesecake belum on point untuk mengcounter pergerakan dari Fanny-nya, dan ini menjadi salah satu
bumerang bagi anak-anak PUBG Esport kalau mereka nggak bisa melakukan hal itu. Tapi lihat di area depan sana Cheesecake kali ini dalam ancaman, malahan dapat poin clear ke arah seorang Tas. Killing spree di menit yang kelima seperti ini, dan ini early yang sangat-sangat luar biasa banget bagi EVOS Icon. Tapi di area atas, di area turtle-nya Bravo mencoba untuk memporak-porandakan defensif yang dilakukan ataupun attack yang dilakukan oleh EVOS Icon. Tapi malahan Bravo sudah melakukan flickernya untuk mundur dan masih bisa selamat kali ini. Masih bisa selamat untuk saat ini, dan kita melihat kalau rotasi dari teman-teman EVOS Icon malah ke bawah ya. Gue kira dengan mereka memiliki sedikit keunggulan dari teamfight yang sebelumnya, mereka akan lebih cenderung milih ke area atas, tapi ternyata mereka lebih milih ke bawah. Dan kita juga lihat rotasi dari PUBG Esports yang mau banget mendapatkan objektif selanjutnya, yaitu objektif di dalam turtle. Tapi kita bisa lihat di sini Yin yang overturn yang begitu indah dengan adanya Phantom Execution mampu menumbangkan satu member dari teman-teman EVOS Icon. Rovicia terus hilang, dan bahkan mereka mendapatkan satu outer turret di bagian bawah. Dan ini menarik ke pertandingan EVOS Icon dan juga PUBG Esport. Turtle-nya dikacangin, cuek, exactly. Mereka lebih memilih untuk war, mereka memilih untuk mendapatkan objektif dari turretnya, dan turtle mungkin menjadi pilihan terakhir untuk disikat oleh kedua tim. Jadi ini mungkin dari rotasi yang tadi Eternal juga dibilang mungkin agak sedikit membingungkan ya. Mereka harus mau kemana. Mereka juga kayak saling memberi serangan-serangan yang akhirnya lo harus ikut ke gameplay gue, enggak, lo harus ikut gameplay ke gue. Jadi tarik-tarikan kayak gitu sih menurut gue. Tapi di sini ada scene MC yang agak caught off guard 3v1 situation. Untungnya masih bisa kabur untuk saat ini, dan malah Cheesecake ya menjadi sasaran. Ada real manipulation yang dibuka, dan langsung dengan pergerakan yang tas oleh seorang Fanny langsung bisa menemukan dia, tapi dia tetap harus berhati-hati karena masih ada Lancelot di area situ, yo. Iya, puncture-nya tang ting ting dan tambah dengan Tondros, tapi belum bisa menumbangkan satu member pun dari EVOS Icon. Dan lagi mereka cuma berjalan ke arah turtle-nya aja, nggak mau sedikit pun dicolek-colek, masih coba untuk dibiarin begitu aja. Bener-bener kali ini mungkin dari Paps yang mencoba untuk mengambil inisiasi terlebih dahulu ke arah turtle yang pertama. Tapi lihat dari Kobe saya sudah di ada depan sana. Bravo kali ini udah mulai dilempar, tapi Bravo belum mengeluarkan The Way of Dragon yang masih tunggu dulu. Tapi udah ada sebuah Tire Revenge yang udah dicas, nggak jadi. Ini dia tarik ulur serangan dari kedua tim, membuat turtle-nya masih sustain, masih belum mau diambil oleh EVOS maupun dari PUBG Esport. Yes, tapi kalau kita lihat udah mulai ada setup ya dari kedua tim. Kita bisa melihat sudah ada charge yang dilakukan oleh seorang Cheesecake. Dia mampu menggunakannya terhadap seorang 16 MC. Gua nggak tahu apakah itu akan menjadi sesuatu, tapi ternyata mereka bisa mendapatkan turtle-nya. Jadi udah ada pergerakan yang cukup bagus dari teman-teman PUBG Esports, apalagi mereka bisa mengamankan turtle yang sebelumnya. Tapi dari tadi mereka kayaknya nggak mau team fight. Apakah ada alasan tertentu sebenarnya, Goni? Sebenarnya kalau dari team fight itu mereka mainin map ya, kalau dilihat mereka lebih printingin map. Dan lihat bahkan Fanny-nya di sini udah nyari split push aja setiap ada kesempatan, karena balik lagi dari winning condition ini sangat-sangat penting. Fall off-nya Fanny nanti terutama dari damage itu harus diperhatikan. Dan memasuki mid game PUBG Esports ini lumayan power spike-nya ada. Lihat Baymax-nya menjadi target masih, dan untuk saat ini EVOS Icon masih memegang kendali. Tapi kalau dari segi gold memang dari PUBG Tipis sudah ya. lebih untung ya, sedikit beda 100 gold saja. Tapi dari segi item, Gon, ini apa yang bisa lo simak dari kedua tim? Ini Bruno-nya main lumayan safe. Di mana Wind of Nature langsung diamankan karena dia juga nggak mau menjadi samsak gitu. Ada Lancelot, ada Chow, ada Kagura bahkan. Jadi Bruno-nya ini lumayan wise. Dia main defense Wind of Nature. Cuman kalau dari kulitnya masih full damage. Tahan dulu Goni, karena ada serangan yang dilakukan oleh Cheesecake dan juga combo bersama Spaceless, Tyrant Revenge, Tyrant Rage ditambah dengan Phantom Execution yang keluar. Itu membuat satu member dari EVOS Icon Yif-nya tumbang di area tengah. Itu benar-benar setup yang dibutuhkan oleh anak-anak PUBG Esport. Tapi di sisi lain kali ini anak-anak dari EVOS Icon coba untuk merespon, mencoba untuk mengambil alih di area atas. Dan yes, Baymax kali ini menjadi tumbang di tangan Tas. Solo kill yang luar biasa dilakukan oleh Fanny, dan bahkan membuat Chow-nya pun mau nggak mau ikutan kabur. Iya bener, pick off after pick off ya untuk antara EVOS Icon dan juga PUBG Esports. Dan itu juga tercerminkan di gold difference-nya, which is barely visible gitu. Bahkan gak terlalu gede gitu gold difference ya. Dan kita bisa melihat di sini Cheesecake bisa menggunakan target ke terhadap dua orang, tapi di sini Gloom masih bisa kabur untuk Sunny. Ada real manipulation yang begitu bagus, bisa nge-backup teman-teman dia. Dan kayaknya lihat Fanny di area belakang mampu mendapatkan godlike terhadap seorang Kagura. Gila, ini pertarungan dua jungler kita sih ngeri banget ya, antara Tas dan juga Spaceless. 4-1-2
berbanding 701. Ini early yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat aja level 14 yang udah dimiliki beda satu sama Speedless yang baru level 13 kali ini. Dan mau nggak mau Speedless harus mengejar ketertinggalannya dia, harus coba untuk kejar dari segi goldnya dia juga. Karena ini ngeri kalau di late game Bruno-nya juga dikasih makan. Bruno-nya masih santai-santai aja. Ini nanti di late game bakal ngeri banget sih buat anak-anak PUBG Sport. Iya benar. Walaupun udah clean ya Gon ya. Benar, gimana Gon? Iya tentu aja tadi kalau kelihat Bruno udah ngamanin Malefic Roar, berarti extra penetration. Sebenarnya dia udah siap, dari Wind of Nature-nya udah buat, bahkan tadi Berserker Fury juga udah ready, critical pasif dari Bruno udah ready. Jadi sebenarnya untuk menit-menit ini nih Bruno ready untuk teamfight. Tinggal PUBG Sport mereka responnya gimana? Akankah mereka mau teamfight juga atau mereka masih menunggu kesabaran juga? Karena balik lagi ingat ada Fanny yang senantiasa mencari split push. Di sini Sexy MC harus berhati-hati karena damage yang dikeluarkan kepada dia luar biasa. Dan dengan adanya Revelation mampu menumbangkan satu member dari Tablet Esports dan bahkan Kufranya juga menjadi korban yang selanjutnya. Di sini Bravo harus hati-hati, tapi di belakang juga ada kejadian yang luar biasa di mana Fanny bisa ngepukul mundur teman-teman dari PUBG Esports. Tadi kalau kita lihat team fighter itu kepisah loh. Kepisah. Di depan ada, di belakang ada. Wow. Itu Fanny nunggu momentum sih. Dia benar-benar nunggu momentum bisa masuk ke area belakang, dia ngincer ke arah Baymax-nya. Dan ketika ada celah untuk dapetin Baymax, disitulah momentumnya didapatkan. Sayang sekali Fanny-nya harus berjibaku juga dengan turret, jadi sehingga Baymax juga jadi ditumbangkan. Tapi ternyata EVOS Icon mendapatkan Lord yang pertama, Lord yang biasa aja. Belum Lord yang luar biasa, belum enhance juga jadi Lord biasa. Jadi kalau misalnya masih ungu gitu, seenggaknya masih bisa di defense sama anak-anak PUBG Sport. Tergantung setup yang dilakukan, atau mungkin dari PUBG nanti akan melakukan blunder, tapi jangan sampai. Benar. Tapi untuk saat ini gue masih ngelihat winning condition dari Cheesecake-nya tuh harus ngapain job desk-nya gitu. Karena apakah dia harus tunggu sampai Fanny-nya masuk atau dia ngincer ke orang lain? Karena selama ini kayaknya sih Fanny tuh menunggu sampai kurvanya udah sibuk. Jaga Baymax sih. Iya. Harusnya jaga Baymax, jangan sampai dia kena pancingan yang dilakukan sama Edit Bruno ataupun sama Yves. Benar. Jadi dia nunggu momentum dia masuk karena si Kufranya udah ngincer ke target yang lain gitu. Ini dia nih, udah mulai peperangan di area bawah kali ini. Wow, tapi lihat dari Cheesecake di garis depan, Flicker pun udah dikeluarkan, mencoba untuk bersembunyi di area belakang. Tapi lihat dari kau bisa ya, bahkan reward manipulasi dikeluarkan. Bravo dan Cheesecake akhirnya terpojokan, tapi nggak ada teman-teman dari Force Icon yang mencoba untuk menumbangkan mereka. Dan mereka memilih untuk mengambil satu outer turret di area tengah. Lordnya cuma sudah hilang karena Lordnya biasa aja, tapi mereka bisa dapetin objektif lagi di area bawah, di tengah, dan juga di atas. Iya benar banget, dia bisa mendapatkan banyak banget objektif on the map. Dan kita kalau lihat dari team fight bawah itu kayaknya cuman buying time aja. Karena sebenarnya Fanny-nya juga masih jauh. Masih Dia di atas. Masih di atas bahkan. Split push-nya selalu jalan. Nah, 401-nya selalu jalan. Itu adalah salah satu game plan winning condition yang mereka sadar dan eksekusi dari winning condition-nya. Dan ya balik lagi, mereka cukup team fight berempat tuh cukup untuk baiting saja. Kalau lihat dari item, Bruno satu item lagi, bahkan Fanny-nya langsung OTW ke BOD, yang berarti apa, percaya diri banget dia untuk mengontrol pertandingan ini, karena BOD itu nggak mahal, nggak murah. Jadi benar-benar butuh waktu. Sementara dari segi Bruno-nya kemungkinan besar akan immortal. Sementara kalau dari sisi kanan, Thunderbolt akan dibuat, Clint-nya masih terlalu tertinggal kalau misalkan berbanding dengan seorang Bruno. Iya, setuju banget sih Gon, karena memang tadi dari awal pun gold lane-nya dari Baymax selalu diganggu-ganggu sama teman-teman dari Force Icon. Tapi yang menarik tadi kalau misalnya kita lihat tas dari itemnya, dia bikin Lantikuras bener-bener dia sangat respect banget sama Lancelot ya. Tapi Lancelotnya nggak ada satupun item defense. Jadi menurut gua ini Lancelot dalam keadaan yang cukup riskan. Speechless ini nggak boleh asal masuk-masuk karena dia nggak punya item defense. Beda dengan tas yang dia bisa tiba-tiba ke belakang, even dia digebukin sama turret. It's okay, dia masih punya anti kiras. Jadi ini yang membedakan mungkin nih dari gameplay kedua jungler kita. Bahkan seperti kata Goni, BOD-nya udah dibuat, udah jadi. Ini udah sakit banget dari seorang Fanny-nya. Tapi kita akan lihat apakah setup yang dilakukan bisa digagalkan oleh dengan adanya Kufra yang notabene dia sebagai salah satu counter utama dari Fanny. Iya bener banget. Dan sebenarnya gue juga suka sering ngomong sih, keadaan Kufra tuh hit or miss. Kalau misalnya Kufranya nggak bisa mengamankan hero target yang harusnya diamankan, itu akan menjadi susah banget untuk PUBG Esports ketika lagi team fight. Dan kita akan melihat nih, apakah akan ada team fight yang akan berulang. Apalagi kita bisa melihat kalau Lord yang enhance sudah ada di area di situ. Tapi wait a minute, Baymax in a tough position di sini, sudah tercicil setengah darah dari damage seorang Fanny. Itu dia. Gila. Where is Cheesecake dengan keadaan seperti itu?
untung masih di daerah pertahanan milik PUBG Esports. Kalau enggak itu bisa bahaya banget. Tapi lihat Bravo dengan Way of Dragon kali ini kepada Kobe saya ditambah dengan World Manipulation-nya, tapi nggak bisa menyelamatkan dari Glue kali ini. Tapi lihat Unstoppable diamankan, Yves tumbang, Spaceless misal legang lenggong masuk ke arah belakang dan Yves menjadi korban berikutnya di tangan Spaceless. Ini bagus banget permainan Spaceless, tapi lihat pergerakan dari Fanny membiarkan peperangan terjadi dan dia melakukan Spaceless, tapi dia masih bisa mundur ke arah belakang walaupun udah ada Phantom Execution. Kabel-kabelnya on point banget. Kabel-kabelnya on point, 2 tuker 0, dan bahkan seorang Fanny aja dia berusaha banget untuk mendapatkan objektif di bawah sebagai kompensasi, tapi itu pun nggak bisa karena adanya PUBG Esports yang emang at the right place at the right moment, sehingga Enhanced Sword juga langsung dijatuhkan kepada tangan mereka juga. Dan untuk saat ini EVOS Icon, apa yang akan menjadi rahasianya? Kalau misalnya kita lihat juga, kalau kita compare mid lane ya, kita bisa melihat kalau Union overturn dari seorang Kaguranya aja udah sakit banget, sehingga kalau udah ke combo itu secepat itu 2 orang tumbang dari teman-teman EVOS Icon. Iya, si Burst udah luar biasa banget. Even itu udah ada Athena mungkin dari anak-anak EVOS. Tapi kalau menurut gua dengan adanya Lord luar biasa kali ini di menit ke berapa? Ke 18 kah? Apa berapa itu nggak kelihatan jujur. Tapi lihat di arah atas sana sudah ada Bravo yang udah menendang Way of Dragon karena glue-nya, ditambah dengan ada Cheesecake juga yang membantu penyerangan, membuat glue-nya tumbang di area belakang dan Lord bisa berjalan bebas menuju ke area bawah. Ini tergantung dari Yves. Kalau Yves bisa buka real manipulation dengan baik, ini mereka masih bisa ngedefense sih. Iya, benar banget. Kita akan melihat apa yang akan terjadi karena mereka udah 1 member down nih dari teman-teman EVOS Icon. Dan karena itu secepat itu PUBG Esports bisa mendapatkan mid turret dan bahkan mencari inhibitor turret. Tapi kita bisa lihat di sini Tas dia ke catch off dari seorang Kufranya, dia langsung ditumbangkan. Tapi di sini kita juga ada real manipulation. Dia berusaha banget untuk nge-counter teman-teman dari PUBG Esports. Tapi Bravo dengan Way of Dragon karena belakang sana. Lihat dari Spaceless dan di end saja dengan cepat oleh PUBG